Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'du. Siswa siswi SMA Muhammadiyah 3 Jedes Ponorogo yang berbahagia, yang mudah-mudahan dalam selalu lindungan Allah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan lancar, sehingga kita bisa tergolong orang-orang yang tattaqun, yaitu bertakwa kepada Allah. Baik adik-adik semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, untuk materi daring, materi online di bulan Ramadan ini. Saya ingin menyampaikan materi tentang jatuh cinta. Ya, perlu dicatat, materinya adalah jatuh cinta. Nah, yang namanya jatuh cinta itu pasti dialami oleh setiap manusia. Karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya perasaan. Baik itu perasaan sedih, senang, bahkan perasaan cinta. Cinta terhadap wanita, cinta terhadap lelaki, cinta terhadap harta, cinta terhadap jabatan, cinta terhadap game, cinta terhadap motor, cinta terhadap HP, apapun itu yang berbentuk cinta. Karena memang Allah itu memberikan rasa suka, rasa cinta terhadap diri manusia. Karena Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dilahirkan kepada manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, kesukaan. Jadi ada rasa syahwat, syahwat yang berarti menginginkan sesuatu. Nah, saat kita dilanda jatuh cinta, suka terhadap sesuatu, apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu poin yang harus kita garis bawahi, yang harus kita pikirkan. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, anak-anak sekalian, supaya cinta itu tidak menjadi petaka dalam hidup kita. Karena cinta bisa terjadi menjadikan malapetaka untuk hidup kita. Misalnya kita cinta terhadap game, sampai pagi, siang, malam kita selalu bermain game. Saking kita cinta terhadap game, sehingga apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kita meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji, meninggalkan belajar dan sebagainya. Kita cinta terhadap motor, kita selalu berberan, sehingga ya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kita hilangkan demi untuk memuaskan cinta kita. Ya, itu yang perlu, tidak boleh kita lakukan. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tanyakan apa manfaatnya. Ya, yang perlu digarisbawahi, tanyakan apa manfaatnya. Saya mencintai sesuatu tersebut, apa manfaatnya buat saya? Karena percuma ya apabila kita mencintai sesuatu yang ternyata itu tidak memberikan manfaat untuk hidup kita, hanya untuk kesenangan, kepuasan hawa nafsu saja. Tidak ada manfaatnya untuk diri kita, tidak ada manfaat untuk keluarga, tidak ada manfaat untuk agama dan sebagainya. Karena seorang mukmin itu berusaha untuk meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam masalah cinta. Mencintai sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun adalah perkara yang hendak kita untuk tinggalkan. Ya, makanya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, siapa dia? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam, seseorang dia tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka dari itu, kalau kita mencintai, menyukai sesuatu, tanyakan dulu apa manfaatnya untuk kita. Kalau memang itu tidak ada manfaatnya, kalau itu sia-sia, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Yang kedua, kaitkan atau tautkan dengan ridho Allah. Kita harus berusaha untuk mengikat cinta kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma ya. Cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan cinta yang tidak ada manfaatnya.
ya kan? Cinta yang diikat dengan keridhaan Allah, pelaksanaan atas perintah-perintahnya, dan ketaatan kepadanya. Itulah yang dinamakan dengan benar-benar cinta, ya kan? Misalnya kita cinta terhadap Al-Quran, ya memang itu kita niatkan, kita belajar membaca Quran, belajar kemudian tadarus Al-Quran, kita niatkan itu mencari ridha Allah, bukan untuk laporan, bukan untuk mencari nilai dan sebagainya. Kalau kita mencintai terhadap sesuatu, itu kaitkan dengan ridha Allah. Nah, bagaimana kita mencintai seseorang? Ya kan, mencintai seseorang misalnya sesama jenis. Nah, mencintai sesama jenis. Wah, saya mencintai itu memang karena Allah. Lah, kita tanyakan lagi, ya kan. Yang jelas, mencari ridho Allah itu bertolak belakang dengan yang namanya perbuatan zina. Misalnya kita mencintai seseorang, kemudian kita berpegangan tangan dengan alasan cinta. Wah, itu kan salah satu bentuk contoh, ya, yang sebenarnya itu zina terhadap Allah, akan tetapi kita berdalih bahwa itu mencari ridho Allah. Itu sangat keliru sekali. Maka dari itu kita tidak boleh mencampur adukkan antara hak dan batil, mencampur adukkan antara ridho Allah dan murka Allah. Ya, tentu kalian sendiri sudah tahu seperti itu. Yang ketiga, gunakan akal pikiran saat kita jatuh cinta, terutama kepada apapun, ya, kepada apapun, berpikirlah jernih. Jangan sampai perasaan cinta itu membawa sebuah malapetaka untuk kita. Ya, di depan sudah saya sampaikan, kita cinta terhadap game, ya kan? Jangan sampai game itu menghalangi kita untuk belajar. Game itu menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Game itu menghalangkan kita untuk bekerja membantu orang tua, ya kan? Itu yang tidak boleh. Maka dari itu kita gunakan akal pikiran yang sebaik-baiknya, ya, tentang perasaan cinta. Yang selanjutnya, jangan sampai cinta itu membuat kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai cinta itu membuat kita terjerumus dalam kesyirikan. Contoh gini, kita mencintai musik koplo misalnya, kan? Mencintai musik koplo. Kadang-kala kita saking cintanya, apapun kesedihan kita, kegalauan kita larinya ke musik koplo. Nah, itu salah satu syirik kecil, karena kalian merasa yang bisa menolong, yang bisa menenangkan, yang bisa menenangkan hati kalian, pikiran kalian itu hanya musik koplo, ya kan, pakai handset dan sebagainya. Itu keliru sekali, ya kan? Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Yang bisa menenangkan diri kita ya memang ya kita kembalikan lagi, kita tautkan kepada ridho Allah, ya kan. Nah, satu-satunya yang bisa menenangkan adalah Allah, ya, bukan game, bukan musik, bukan motor kita, bukan pacar kita. Nah, kalau kita memang jurus untuk menenangkan hati itu misalnya game, misalnya musik, misalnya pacar kita, misalnya motor kita, misalnya uang kita, nah itu salah. Nah, makanya dari itu jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan gara-gara cinta yang tidak bisa kita manage, ya. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa menjaga cinta, ya. Benar-benar bisa menjaga cinta yang bisa bermanfaat, cinta yang bisa menuju ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kalian sudah besar, jangan sampai, ya kan, di usia remaja ini mensalahgunakan perasaan cinta, ya. Selamat berpuasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan itu memang kekurangan dari saya. Kalau memang ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.